Khatimatun penutup yungqadu qadaul qadi. Yungqadu dibatalkan atau ditolak, dirusak. Qadaul qadi ketetapan qadi idza khalafa jika bertentangan nasson dengan nas. Au ijma'an atau ijma'. Nas itu meliputi Al-Qur'an dan hadis. Jadi ketika ada sebuah keputusan qadhi, entah itu dalam masalah transaksi, dalam masalah pernikahan atau yang lainnya, cuman bertentangan dengan nas, bertentangan dengan hadis, ijma', Al-Qur'an dan qiyas umpamanya, maka itu dibatalkan, ditolak. Nason pada nas itu Al-Qur'an dan hadis, au ijma'an atau bertentangan dengan ijma'. Seperti sekarang umpamanya ada qadhi yang mengatakan, yang mengesahkan kawin kontra, itu kan bertentangannya, bertentangan dengan ijma' dan juga dengan nas. Atau ada qadhi yang mengesahkan kawin lebih dari 4, itu kan juga bertentangan dengan nas dan juga dengan ijma'. Qala al-Gharafi au khalafal qawaidal kulliyah, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah kulliyah. Wa qala Ibnu Hajar au kana hukman la dalila alai qat'an, atau qada itu menjadi hukum yang tidak ada dalilnya qat'an dengan kesepakatan ulama. Qala Subki wa ma khalafa syartal waqif fahuwa mukhalifun nas. Sesuatu yang bertentangan dengan syaratnya wakif, maka itu fahuwa mukhalifun linnas, maka itu dianggap bertentangan dengan nas. Jadi ketika pemilik lahan, pemilik tanah mewakafkan, tanah ini saya wakafkan untuk masjid umpamanya ya, tidak boleh digunakan untuk yang lain, khusus untuk masjid umpamanya, maka ya tidak boleh digunakan untuk yang lain. Paham ya? Karena itu dianggap bertentangan dengan nas. Syartul waqif itu dibenarkan juga, syartul waqif dibenarkan dengan catatan tidak bertentangan dengan nas. Apa contohnya? Contohnya gini, tanah ini saya wakafkan untuk pondok, tapi yang menempati tidak boleh dari golongan orang-orang yang nikah umpamanya. Yang menempati harus orang yang masih belum nikah, baik jomblo atau jomblowati umpamanya. Nah ini nggak boleh. Syarat semacam ini, syaratul waqif nggak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas. Jadi gini, syarat itu syaratul waqif harus utubiah, harus diikuti. Karena syaratul waqif itu seakan-akan syartun nas. Paham ya? Jadi ketika di sebuah masjid ada tempat wudhu, kamar mandi atau yang lainnya. Ternyata ini kan anggaplah contoh pertama sebelum ada syarat. Setiap orang berhak untuk memanfaatkan air tersebut atau fasilitas tersebut, baik itu sholat atau tidak. Jadi kadang cuma sekadar musafir ya, sekadar cuci muka, terus kencing, mandi, setelah itu nggak sholat, langsung berangkat ya. Bagaimana? Lah itu nggak apa-apa, karena tidak ada syaratul waqif. Tapi kalau memang syaratul waqif sudah menyaratkan, semua fasilitas di sini yang berhak menggunakan hanya orang-orang yang sholat, termasuk air umpamanya. Jadi siapapun berhak kalau dia sholat. Berarti kalau tidak sholat adalah dianggap wasop ya kan? Kan banyak kadang musafir lewat mampir di masjid, cuci muka, kencing, mandi, setelah itu nggak sholat langsung berangkat lagi. Kalau memang itu sudah ada syaratul waqif, itu tidak dibenarkan.
musafir tadi. Paham ya? Contoh ada tulisan semua fasilitas di sini khusus bagi yang sholat umpamanya. Tapi kalau memang sudah biasa orang wudhu intifa di situ tidak ada yang protes baik takmir atau yang lainnya, oh berarti tidak ada syaratul waqif. Jadi syaratul waqif itu sangat dibenarkan dengan catatan tidak bertentangan dengan nas. Kalau bertentangan tidak utubiah. Contohnya tadi, tanah ini saya diwakafkan untuk sekolah, untuk pondok, tapi dengan catatan yang menempati harus bagian orang yang jomblo dan jomblowati umpamanya. Uzab, bahasanya uzab. Uzab. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena syarat seperti itu bertentangan dengan syarat. Dalam artian orang dilarang untuk kawinnya. Itu ada dalam Fathul Mu'in. Jadi syaratul waqif yang tidak dibenarkan contohnya tadi. Dia mengatakan dengan catatan yang menempati harus orang-orang yang uzab. Apa uzab? Bujang ya. Masih jomblo. Wa huwa hukmun la dalila alaihi sawa'un kana nasu fil waqfi nasran aw dhahiran. Syarat itu adalah hukum yang tidak ada dalilnya alaihi atasnya. Sawa'un kana nasu fil waqfi, baik nas syarat itu dalam wakaf berupa nasson au dhahiron. Nasson itu nasson au dhahiron. Apa nas? Baik berupa nas atau dhahiris. Wadzalika ka'an waqafa ala masjidin ardon fala yajuzu naqlu ghullatiha li masjidin akhar. Seperti hal itu seperti seorang mewakafkan atas masjid, mewakafkan sebuah lahan. Lahan ini saya wakafkan untuk masjid ini umpamanya. Maka fala yajuzu, maka tidak boleh ghullatuha hasilnya. Jadi di lahan itu ada pohon apel ya, pohon mangga, terus dan sejenisnya. Ketika dijual kan itu otomatis menghasilkan uang. Maka hasilnya itu fala yajuzu, tidak boleh naqlu ghullatiha, memindah hasilnya ardon li masjidin akhar, pada masjid yang lain. Ini sama-sama masjid, apalagi di luar masjid, apalagi untuk pribadi ya. Ghullahnya tidak boleh dialokasikan pada masjid yang lain. Naam, ya tidak boleh, cuman ya juzu mukhalafatu syartil waqif. Boleh-boleh saja bertentangan dengan syaratnya waqif fi halati darurah, dalam tingkah darurah, fi masailah, dalam beberapa masalah. Kama fitufah minha, termasuk dari masail. Idza fadulah, jika ada kelebihan, min ghullatil mauqufi, dari hasilnya mauquf, ala imaratihi, atas memakmurkan mauquf, walam tatawaqqa al imarah, walam tatawaqqa, dan tidak terjadi al imaratu imarah an kurbin, dari waktu yang dekat. Fa innahu yata'ayyanu, maka hal itu tertentu, an yashtariya bihi aqaron, membeli bihi dengan mauquf tersebut aqaron, sebuah lahan tanah. Jadi gini,
memang tadi tidak boleh untuk mengalokasikan hasil tersebut pada masjid yang lain. Cuman ada sebuah perbedaan, kalau memang dari hula itu nanti butuh waktu yang sangat lama, umpamanya butuh waktu yang sangatlah lama, artinya apa? Terjadi kevakuman, maka ini boleh dengan cara nanti diproses terus dengan semua jenis. Yang penting ada sebuah maslahah yang kembali kepada masjid tersebut. Paham ya? Contohnya masjid punya aset. Lah, aset ini kan tidak boleh digunakan untuk yang lain. Sedangkan yang nyewa ini kan belum tentu dalam 1 bulan belum tentu ada yang nyewa. Bagaimana? Maka langkah baiknya aset itu dijual, nggak apa-apa. Nanti terus diberi lagi sekiranya itu lebih cepat prosesnya. Paham ya? Artinya biar tidak terjadi kevakuman. Wa minha, dan termasuk dari masail. Ini namanya darurah. Lau waqafa, ketika seorang mewakafkan ardon, sebuah tanah, lizaraati, untuk ditanam. Ternyata fata azzarat, sulit. Kenapa kok sulit? Karena musim kemarau umpamanya. Ya, hamam juga. Wis, tanah ini mau diwakafkan untuk zara'a, tapi musimnya tidak sesuai sehingga terjadi kekeringan umpamanya. Fatadarat wan hasaran naf'u fil gharsi awil bina, dan teringkas an-naf'u, sebuah kemanfaatan, fil gharsi, dalam menanamnya, awil bina, atau membangunnya. Bagaimana? Maka fa'alan nadir adahuma aw ajarha lidzalik. Fa'alah, maka mengerjakan, an-nadiru, pengurus, ahadahuma, pada salah satunya, al-gharasu awil bina, aw ajaraha, atau menyewakannya, lidzalika, untuk lidzalika karena taat darat. Jadi gini, punya sebuah lahan tanah, ya, tanah diwakafkan untuk zaraah, tapi fata'ad darat, mungkin karena musimnya tidak sesuai, ya. Kalau musim panen itu musim panen hujan atau kemarau? Kira-kira nggak tahu ya, nggak ada yang punya sawah ya. Tergantung. Kemarau kalau nggak ada yang punya sawah ya. Apa adanya? Di sana apa adanya? Di Bangka nggak ada sawah ya? Nggak ada ya. Adanya apa? Apa di Bangka? Ada? Nggak ada ya? Ada sawit. Mas, ada sawit di Bangka? Luas berarti ya. Pohon sawit. Ya, anggaplah ya kan, itu musimnya kemarau atau hujan? Yang mana? Yang sawit. Langsung. Enggak main. Jadi kemarau hujan pun tetap ya? Tetap. Enggak pengaruh dengan musimnya. Wis, anggaplah ini zaraah yang memang di musim tertentu ya, seperti padi atau jagung atau yang lainnya. Ternyata tidak memungkinkan fata'ad darar, sehingga selama
5 atau 6 bulan umpamanya nganggur ya kan, vakum. Bagaimana? Maka dalam hal ini sedangkan manfaatnya bisa jadi untuk zaro'a atau goros atau untuk dibangun. Kalau memang dalam waktu yang sangat lama nganggur, bisa jadi nadi itu mungkin ya untuk dibuat bangunan, terus nanti dikontrakkan atau bagaimana ya, atau ajarho disewakan. Yang penting ada sebuah maslahah yang kembali kepada mauquf tersebut. Paham ya? Jadi perbandingannya harus yang lebih aslah. Sama ketika sebuah masjid. Masjid punya tanah. Masjid punya tanah ya kan. Terus tanah ini bahasanya memang disewakan, tapi yang nyewa ini kan butuh waktu yang sangat lama ya kan. Apalagi dengan harga yang sangat mahal. Terus ada juga masjid yang punya kursi, karpet ya, terok atau sejenisnya. Untuk kecepatan masalah tasawuf kan lebih cepat yang kursi terok ya kan, karena memang jelas kebutuhan orang. Bagaimana memang kalau bisa ya dijual nggak apa-apa, nanti sawah itu dijual nggak apa-apa, nanti digunakan, dibelikan untuk yang lain yang memang warga kira-kira lebih butuh yang mana. Paham ya? Kalau itu dianggap sulit dalam masalah penyewaan tanah maksudnya. Terus selanjutnya apa selanjutnya? Wa fit tuhfah, dalam kitab Tuhfatul Muhta aidon anna syartal waqif lainnya. Sesungguhnya syaratnya waqif al mukhalif li syar'i, yang bertentangan dengan syarak. Itu kasyartil uzubah. Uzub apa azub? Fathah apa dhamma? Kalau yang jamak taksir kan uzabun ya, dari azibun ya, fu'alun. Ini uzubah palingnya. Seperti syarat harus jomblo. Kalau laki-laki jomblo ya, kalau perempuan apa? Sama, jomblowati. Fi sukanil madrasah, di dalam menempati madrasah, ai masalan la yasiu, tidak sah. Seperti yang saya contohkan tadi. Jadi mewakafkan cuma dengan syarat yang berhak untuk menempati adalah orang-orang yang masih jomblo. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan syarak. Kama seperti penjelasan Afta bihil Bulkini yang difatwakan oleh Imam Bulkini. Wa alalahu, dan beliau memberi illat bi annahu mukhaliful lil kitab was sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wal ijma, dan ijma. Minal haddi min alat taswid, dari menghindar alat taswid untuk kawin. Qala Subuki wa ma khalafal madzahib al arba'ah, sesuatu yang bertentangan, syarat yang bertentangan dengan madzahibul arba' itu fawa kal mukhalifin lil ijma', itu seperti bertentangan dengan ijma'. Qala As-Subki berkata, wa inna ma yunqadu, hanya saja dibatalkan hukmul hakim, hukumnya hakim, litabayyuni khata'ihi, karena jelasnya kesalahannya hakim. Wal khata'u, adapun kesalahan, qad yakunu fi nafsil hukmi, itu terkadang dalam masalah nafsul hukmi, bikaunihi, dengan adanya hukum itu khalafa nasson, bertentangan dengan nas, au syai'an, atau sesuatu mimma taqaddamah, seperti di atas tadi.
Wa qad yakunul khata' fi sabab. Terkadang kesalahan itu dalam sabab. Ka'an yuhkumah, seperti menghukumi bibayinatin dengan saksi mazuratin yang palsu atau yang dusta. Saksi palsu, saksi yang tidak jujur. Kemudian summa tabayyana, kemudian jelas khilafuhu, perbedaannya. Fayakun khata' fi sabab, maka kesalahan itu dalam sabab, la fil hukmi. Wa qad yakunul khata'u, terkadang kesalahan itu fi thoriq, kama idza hakama, seperti menghukumi bibayinatin dengan saksi. Ternyata summa bana fiskuha, summa bana kemudian jelas fiskuha, fasiknya bayinah. Wa fi hadhihi salasa, dalam 3 khata' ini, dalam 3 kesalahan ini, atau 3 bayinah sama saja. Yungqadul hukmu, dirusak al hukmu, hukum bimakna. Terus bimakna apa? Apa bimakna ana? Apa? Apa bimakna an? Terus lala sawab bimakna tabayyunih butlanihi. Lala sawab bimakna tabayyunih butlanihi, dalam artian jelasnya batalnya hukum. Intaha mulakhason, insyaallah ala sawab bimakna tabayyuni butlanihi, dalam makna arti, dalam pengertian jelasnya batalnya hukum. Intaha mulakhason,